Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali bertemu melalui channel YouTube HGIP Jambi hari ini dalam renungan harian. Namun sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024, tertulis di Kitab Bilangan pasal 14 ayat ke-18. Isinya demikian: Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diremehkan atau dengan dipandang sebelah mata adalah memang hal yang menyakitkan. Apalagi yang meremehkan tersebut adalah orang yang tidak mampu untuk melakukan apa yang dia ingini. Misalkan orang yang kuat dan dewasa diremehkan oleh anak kecil yang lemah. Tentu sakitnya memang sangat luar biasa. Karena yang meremehkan itu melakukan apa yang dia mau juga dilakukan oleh yang dewasa itu. Dia pun tidak mungkin mampu untuk melakukannya. Kira-kira demikianlah yang boleh kita lihat dari perjalanan bangsa Israel yang telah keluar dari pembebasan perhambaan perbudakan Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tentu Allah yang telah memperkarsai pembebasan untuk umatnya. Itu adalah karena kepedulian Allah bagi mereka. Karena Allah telah mendengar jeritan mereka. Kemampuan umat Israel dari dirinya masing-masing tidak akan mungkin untuk bebas atau merasakan kebebasan yang mereka telah terima. Namun di proses perjalanan antara Mesir menuju tanah perjanjian, mereka adalah orang yang bebal, orang yang tidak mau tahu tentang keberadaan mereka. Adalah orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka selalu mengingkar, bahkan melakukan hal-hal yang mendukakan Allah. Saudaraku, untuk hal itulah mereka diingatkan oleh Musa agar mereka mau berpanjang sabar dalam hal menjalani proses perjalanan hidup mereka menuju tanah perjanjian.
mereka jangan lebih percaya kepada 10 orang pengintai yang diutus mereka untuk melihat, mengintai keadaan tanah Kanaan. Tapi mereka harus lebih yakin dan percaya kepada pertolongan Tuhan yang telah menolong, membebaskan mereka. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya umat Israel yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari hidup yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Saya atau kita semua melalui Yesus yang telah berkorban, telah membebaskan kita dari kekhawatiran hidup untuk boleh meraih kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Maka untuk meraih dan merasakan kehidupan tersebut, tentu kita harus meneladani bagaimana Allah dalam kesabarannya, dalam kesetiaannya untuk kasihnya kepada kita semuanya. Maka kita sebagai orang yang menerima kasih setia Tuhan harus meneladani bagaimana Allah menyikapi kita. Tentu panjang sabar, penuh dengan kasih atau penuh dengan kasih yang setia. Dengan hal itulah kita menjadi berkat. Dengan hal itulah kita menjadi berguna. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi berguna bagi Allah. Tentu sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, marilah kita meneladani kesabaran dan kesetiaan kasih Allah untuk kita semuanya, yaitu kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah adalah menjadi berkat kehidupan bagi kita semua. Maka biarlah kita semuanya sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, menjadi berkat bagi semua dengan memiliki sikap dan sifat penuh kesabaran dan kasih setia yang dari Tuhan. Dengan hal itulah kebaikan Allah semakin nyata dan dirasakan oleh semua, dan nama Tuhan selalu dan semakin ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena panjang sabar-Mu dan kasih setia-Mu telah memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan akan menerima kehidupan dan merasakan kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah kesabaran yang Tuhan telah nyatakan untuk kami menjadi bagian daripada kehidupan kami untuk semakin insaf melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah aturkan untuk kami. Jangan kami menjadi orang yang mendukakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah hidup kami menjadi kesempatan bagi kami semuanya untuk melakukan sepenuhnya yang berhubungan dengan yang Tuhan kehendaki. Sertai dan berangkatkan kami hari ini dan seterusnya untuk menghadirkan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.